udah ada di Portugal sejak hari Sabtu kemarin. Dan alhamdulillah cuacanya itu sangat mendukung sekali ya, karena suhunya itu di atas 20 kemarin ya. Iya, ya sekitar 20 sampai 25 28 ya. Sangat nyaman daripada di Belanda waktu itu masih dingin. Kemarin masih belasan, sekitar 11 sampai 15. Hari ini kalau di Portugal, tepatnya di Lisbon 25 kalau salah. Saya suka ya. Suka nggak di Belanda? Di Belanda apa di Portugal? Di Portugal sendiri terus. Jadi kami ini akan share beberapa informasi tentang pengalaman perjalanan kami menuju Portugal dari Belanda pastinya. Jadi seperti biasa untuk pemesanan tiket dan penginapan, suami saya nanti akan menjelaskan lebih detail. Yang pertama silakan Tiket pesawat. Tiket pesawat. Kemarin kita pesennya pertama selalu kita menggunakan agregator, kita menggunakan Skyscanner, kita menggunakan Kayak, kita menggunakan booking.com. Setelah kita tahu harganya dan yang paling murah, kita menggunakan TAP Portugal, jadi pesawat dari Portugal, dan jadinya karena harganya sama aja kita mesinnya langsung ke websitenya, ke FlyTap, dan harganya ya besar berapa kemarin? 200 euro kurang lebih ya. Sama untuk penginapan seperti biasa, karena kita mencari yang murah, yang ekonomis, kita selalu mengutamakan yang bisa masak ya. Jadi kita memilihnya adalah Airbnb. Jadi kita memilih Airbnb, dan kebetulan di Portugal ada acara, jadi kita menimbang-nimbang yang dekat dengan lokasi dan paling nggak tiap pulang pergi itu bisa jalan ya, hemat transport. Jadi untungnya sih di Lisbon dekat dengan tempat wisata seperti kita di belakang ini Torre de Belém. Jadi kurang lebih ya 1,5 kilo mungkin ya. 1,8 sih. 1,8 kalau dari tempat kita 1,8 jalan kaki ya. Jadi ya lumayan. Walaupun kalau dibandingkan dengan Belanda beda jauh, karena di Belanda itu kan cenderung semua itu datar ya, tidak ada bukit, tidak ada ya, benar. Apa namanya itu Jalanan nanjak. Di sini itu jalannya naik turun, nanjak dan sebagainya. Sampai ketika kemarin saya nggak sengaja scrolling di IG itu ada joke atau ada meme di Portugal itu di map 500 meter ternyata jalannya nanjaknya 45 derajat, lebih dari itu juga ada. Itu sih. Jadi ya selalu menggunakan OTA atau menggunakan agregator untuk melihat harga tiket untuk penginapan paling murah. Kalau penginapan kemarin kisarannya berapa ya? Penginapan tergantung mau yang dekat dengan tourist place ataupun tempat untuk eventnya, jadi range ya mungkin sekitar 70-an per day-nya. Cuman memang yang perlu teman-teman tahu, di sini juga ada tax-nya. Tax-nya kemarin kurang lebih 28 euro. Dua orang. Nah, kemarin kita udah bayar di Airbnb-nya, tapi memang ada tax untuk city tax namanya. Jadi kemarin per orangnya 14. Jadi kita hanya bayar 28, bayar di lokasi. Lokasi sama ada deposit. Sama di deposit. Kalau deposit tergantung dari penginapan sih. Ya. Tapi so far sih menurut kami recommended ya untuk yang Airbnb. Jadi segi kebersihan, kenyamanan, dan peralatan dapurnya juga lumayan lengkap ya. Masak. Bisa masak kayak gak ada bedanya di Belanda. Iya. Dan mungkin ini juga tips buat teman-teman sih, kalau mau masak misal bawa aja bumbu yang udah jadi, kayak bumbu racik atau kalau ada bumbu instan itu ya, sama ya
apalagi mungkin bawa sabun kan ada. Iya, Sabun cuci baju terutama ya. Kalau memang ada niatan agak lama sama ada fasilitas cuci dibawa sabun cucinya, karena ya di sini gak ada yang namanya sabun cuci sachet ya, sama beda sama di Indonesia. kita bisa beli satu sachet di Indonesia, di sini gak ada, jadi harus Ada besar semua. iya 1 liter kayak gitu. Iya, minimal 1 liter. Jadi emang sabun cuci sih, kalau pewangi ada sih yang kecil ya. Terus untuk transportasi selanjutnya, Transportasi kurang lebih sama seperti di Belanda, sama seperti di Paris sih. Tapi ini tetap lebih cenderung dekat dengan Paris ya, karena maksudnya karena di sini ada metro, sama sih juga ada metro ada, bus ada, tram ada, sama kayak di Belanda. mungkin kalau misal kita belum bisa menyarankan harus pakai yang apa ya, karena sementara kita lebih sukanya pakai Uber. Jadi pilihan untuk yang taksi online itu ada Uber sama Bolt, itu ada 2 itu. Tapi untuk menambahkan tadi sedikit, setelah kita cari di internet ada namanya paket untuk semua alat transportasi, mulai dari tram, metro, bus, itu ada namanya kartu Navigate kalau nggak salah, warna kuning. Nah itu satu kartu bisa dipakai untuk 24 jam, harga kurang lebih 7-8 euro ya, itu 24 jam, dibandingkan dengan kita harus beli di tempat lumayan mahal. Terutama untuk yang bis ya, Iya, bis itu kemarin jauh dekat itu tarifnya 2,1 euro. 2,1 euro. Terus kalau kita hitung-hitung, mending pakai Uber kalau kita berdua ya. Iya, Kalau karena ketika kita mau ke lokasi itu kan kita harus nyambung ya, maksudnya nggak hanya satu bis di salah satu lokasi, jadi kita harus pindah ke bis lain, harus transfer ke bis lain, dan setiap kita masuk bis itu harus bayar, dan bayarnya harus cash. Iya, kemarin tidak menerima tap, jadi kita harus siap uang kredit. Ya kalau nggak uang cash, ya saat kecil. Kalau nggak ya. Sama sebenarnya kalau mau explore ke tempat wisata, ada namanya Lisboa Card, itu bisa per 24 jam, ada juga per 36 jam kalau nggak salah, ada per 48 jam, per 72 jam. Itu yang saya ingat itu adalah untuk dewasa per 24 jam itu 27 euro. Jadi itu adalah include tempat wisata, museum, dan juga transportasi. Cuman kita nggak nyoba itu. Tapi emang kalau nggak salah itu exclude yang Sintra ya. Jadi kayaknya Sintra itu terpisah karena memang cenderung lebih jauh terutama dari Lisbon. Dan di Castle atau kastil di Sintra kayaknya memang itu terpisah, tidak masuk dalam Lisboa Card. Kalau nggak salah kemarin saya cari di Google-nya seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk yang mencari makanan dan toko halal, untuk saya pribadi lumayan, kalau menurut saya pribadi agak sulit di Portugal ya daripada di Belanda. Iya. Karena jujur kami kemarin menempuh jarak kurang lebih 6 km kalau dari tempat kami menginap. Jadi di situ ada benar-benar satu jalan dari beberapa toko dan semuanya halal. Namanya itu Jalan Erdo Benfor Morso, ada di Lisbon. Dan itu di sana kebanyakan Bangladesh ya, kalau misalnya umat Muslim itu Bangladesh. Ada toko buat nasi biryani, ada juga jual pizza, ada juga jual burger, dan semuanya itu halal. Jadi di di pintunya, di jendelanya itu ada logo halal. Dan banyak sekali pilihannya, termasuk yang bahan mentah juga banyak ya. Iya. Dan kami juga sempat ketemu toko Asia, alhamdulillah. Jadi bisa beli bumbu yang kira-kira agak masuk dengan lidah kita ya. Iya. Ada daging sapi, daging ayam, sayuran, buah-buahan. Sama rekomendasi selanjutnya sih, kalau misal seperti kami udah biasa di belanja grindel ya,
kemarin sempat bahagia banget tuh di Portugal juga ada Lidl gitu. Soalnya kan kalau kita harus belanja ke supermarket baru, kita nggak tahu di situ ada apa aja. Kalau di Lidl kan di Belanda kita udah tahu ya, sayuran ada, beras ada, kemudian frozen food ada, dan segala macam gitu. Jadi kalau menurut rekomendasi kami ya, kalau teman-teman ke Portugal mending cari di Lidl. Ada sih beberapa supermarket khas sini, cuman memang agak sulit. Jadi dalam satu supermarket itu kita nggak selalu nemuin ada buah, ada sayur, ada cuma buah aja dan harganya cenderung lebih mahal. Kalau di Lidl itu cenderung lebih murah menurut kami. Dan enaknya Lidl di Portugal itu banyak sekali jenis seafood. Wah, sardenya juga enak-enak gitu. Kalau boleh jujur, wah, seandainya di Belanda Lidlnya kayak di Portugal enak banget seafoodnya. Kayaknya di Belanda nggak ada ya? Nggak ada. Udahnya tuh udah besar ya. Mungkin karena ini ya, kita kan Dekat dengan pantai. Jadi tinggal jalan nggak ada 5 menit itu di pantai kalau di Lisbon. di sini juga anak-anak bakalan seneng sih, terutama musim summer ya. Kayak gini cahaya gini coba jam 6 di Portugal. Cahaya mataharinya secerah ini. Sama ada playground juga, banyak permainan di sini. Es krim juga ada. Sama salah satu rekomendasi toko roti. Pasti di Belanda. Kemarin suami udah pernah ya. Cappuccino-nya enak, sama nata tartnya juga enak. Salah satu menu. Kalau untuk masjid kita belum ada informasi karena kebetulan tujuan utama ke Portugal karena ada event suami, jadi kita belum eksplor yang jauh. Kita tidak tereksplor area Lisbon. Jadi nanti coba kalau ada waktu, misal katanya sih di Lisbon itu banyak masjid. Tapi emang kalau dibandingkan sama Belanda sama Prancis, kayaknya yang Muslim ya, atau kita hanya melihat dari luar ya, maksudnya cewek-cewek atau wanita yang pakai jilbab nggak sebanyak di Belanda, nggak sebanyak di Paris. Ada tapi nggak terlalu banyak. Tapi untungnya mereka welcome sih, nggak ada rasisme, nggak rasis. Ya kurang lebih info itu aja sih. Nanti kalau ada info lagi, sekian dari kami. Semoga teman-teman sehat selalu dan bisa diberi kesempatan untuk berkeliling dunia sesuai dengan cita-cita teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.